itu membuat grid dan guide yang sama di setiap halaman. Itu yang pertama. Jadi biasanya itu dipergunakan untuk membuat grid dan guide yang sama di setiap halaman. Kemudian yang kedua, halaman master itu juga dipergunakan untuk membuat teks yang sama di setiap halaman. Kemudian yang ketiga, yang C, jadi halaman master itu dipergunakan untuk membuat ornamen yang sama di setiap halaman. Dan yang terakhir, halaman master itu dipergunakan untuk membuat penomoran halaman otomatis. Nah, ini contoh desain yang pernah saya kerjakan. Jadi bisa kalian lihat ya. Kita mulai dari yang pertama, membuat grid yang sama. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada beberapa grid yang sama nih ya. Di setiap halaman itu selalu ada garis biru. Kalian bisa lihat nggak? Ya, ini ada margin. Ini marginnya kan selalu sama ya. Kalian bisa lihat? Ya, jadi ini guide-nya itu selalu sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat teks yang sama. Coba kalian perhatikan. Dari halaman 4 selalu ada teks yang sama. Ini juga sama, ada teks yang sama. Di sini juga sama, ada teks yang sama. Di sini juga sama, ada teks yang sama. Paham sampai sini? Paham. Terus kemudian yang kedua ada ornamen yang sama. Kalian perhatikan, ini ornamennya itu selalu sama. Ini ornamen 1, ornamen 2, setiap halamannya itu selalu sama. Ornamennya itu selalu sama. Dari atas ya, dari sini ornamennya itu selalu sama. Ini ornamennya itu selalu sama. Sampai di sini jelas ya. Bawah juga sama, ornamennya sama. Jadi grid dan get itu halaman master itu digunakan untuk membuat ornamen yang sama. Terus kemudian yang ketiga, halaman master itu dipergunakan untuk membuat penomoran halaman otomatis. Kalau kalian lihat di sini kan dari halaman berapa nih ya? 2, 3 gitu kan? Atau dari 1, 2 deh. 2, 3, 4, 5 gitu kan? 6, 7, 8, 9 gitu kan? Ini bukan diketik satu-satu ya, tapi secara otomatis itu dengan menggunakan halaman master. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi dengan menggunakan halaman master. Kita mulai dari yang pertama itu adalah halaman master dipergunakan untuk membuat grid dan guide yang sama di setiap halaman. Pembahasannya satu persatu seperti ini. Grid dan guide itu dipergunakan sebagai panduan untuk menempatkan elemen visual ya, agar selalu konsisten. Jadi grid dan guide itu dipergunakan sebagai panduan untuk menempatkan elemen visual agar selalu konsisten. Yang dimaksud dengan grid dan guide itu apa saja sih? Yang pertama itu adalah baseline grid. Yang pertama itu adalah baseline grid. Jadi baseline grid itu pada desain buku dan majalah itu dipergunakan untuk panduan menempatkan body text ya, agar selalu konsisten di setiap halaman. Jadi kalau misalnya kalian lihat media-media yang besar, yang profesional kayak gitu ya, itu dia selalu menerapkan namanya baseline grid pada body text. Supaya apa? Supaya terlihat rapi dan konsisten di setiap halaman. Nah, bagaimana caranya kita mengatur baseline grid? Cara mengatur baseline grid. Cara pengaturan baseline grid pada halaman master itu adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat misalnya nih ya, book layout design ya, kita lihat di sini book layout design. Book layout design. Ya, kita lihat book layout design.
Misalnya ini ya, ini merupakan book layout design. Aduh, lama. Nah ini ya, perhatikan ya. Jadi kalau kalian perhatikan pada desain body text ini dia selalu sejajar nih antara kiri dan kanan. Ini menggunakan baseline grid. Ini menggunakan baseline grid. Jadi tekniknya itu dengan menggunakan baseline grid. Nah, cara pengaturan baseline grid itu adalah sebagai berikut. Pertama, aktifkan page palette dengan mengakses menu window, page. Sudah muncul seperti ini. Ini namanya page palette dengan mengakses menu window page. Sudah muncul? Sudah muncul? Itu namanya aktifkan page palette dengan mengakses menu window page. Nanti ujiannya praktek ya seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa membuat dari awal pembuatan halaman master sampai membuat desainnya. Kalau kemarin kan saya balik, kalian mengerti layoutnya dulu, baru kemudian kalian belajar halaman masternya. Nanti dibalik halaman master dulu, baru membuat desainnya. Paham ya? Jadi nanti ujiannya itu ujiannya praktik. Jadi pastikan setiap mahasiswa itu paham. Jadi saya kasih waktu 1 jam misalnya, kalian harus menyelesaikan selama 1 jam, terus setelah itu sudah selesai, batasnya selesai sampai mana, itu yang dinilai. Oke, pertama aktifkan page palette dengan mengakses menu window page, kemudian klik 2 kali pada A master untuk menampilkan halaman master. Ya, jadi di sini kita klik 2 kali pada halaman master, diklik, klik. Klik 2 kali pada halaman master. Jelas sampai di sini? Sudah sampai di sini jelas? Jelas sampai di sini? Ada orangnya tidak ya? Oh, ada orangnya. Saya kira nggak ada orangnya. Saya kira. Ya, coba kemudian akses menu View, Grid, and Guide ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah terus kemudian sini maaf, akses menu View, perhatikan akses menu View, Grid and Guide, terus kemudian pilih Show Baseline Grid. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, baseline grid-nya tidak tampil itu berarti persoalannya itu halamannya itu belum diperbesar. Jadi kita tekan Ctrl+. Nah ini grid-nya itu akan muncul di sini. Nah, bagaimana cara mengatur baseline grid-nya? Baseline grid-nya itu dengan cara akses menu Edit, kemudian Preferences, kemudian pilih Grid ya. Edit Preferences Grid. Start-nya itu dimulai dari 0. 0 startnya dari 0. Relative to-nya itu adalah top margin. Jadi relative to-nya itu top margin. Kemudian increment every-nya itu disesuaikan dengan ukuran leading pada body text. Jadi kalau misalnya body text-nya itu 12 poin, ya berarti increment every-nya itu adalah 12 poin.
Ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya saja ini lebih detail. Jadi startnya itu 0, kemudian relatifnya itu top margin, kemudian increment every-nya itu diisi 12, kemudian oke. Jadi pengaturannya itu sudah seperti ini nih untuk baseline grid-nya. Nah, nanti baseline grid-nya itu untuk body text-nya itu harus nempel pada garis ini. Itu fungsi grid dan guide berkaitan dengan baseline grid. Kemudian yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan margin. Margin atau istilah lainnya itu adalah batas ketik ya. Margin atau istilah lainnya itu adalah batas ketik. Margin pada Adobe InDesign itu diatur pada saat kita membuat dokumen. Jadi margin pada Adobe InDesign itu diatur pada saat kita membuat dokumen. Jadi ketika kita membuat dokumen dari awal itu kita disuruh menentukan batas margin atau batas ketiknya ya. Misalnya top, bottom, inside, outside gitu ya. Hanya saja untuk lebih detailnya itu seperti ini misalnya. Kalau kita menggunakan facing page-nya itu aktif, marginnya itu meliputi top, bottom, inside, dan outside. Tapi kalau misalnya facing page-nya itu tidak aktif, berarti marginnya itu meliputi top, bottom, left. Itu fungsi dari margin. Itu fungsi dari margin. Aturan lain pada margin itu dengan mengakses menu layout, kemudian margin on column. Jadi misalnya, kalau misalnya kayak ini, apa namanya, saya mengatur marginnya salah gitu ya. Berarti kita pilih menu layout, kemudian margin and column. Jadi kita bisa tentukan di sini misalnya top, bottom, inside, dan outside. Atau misalnya dokumen setup juga bisa. Dokumen setupnya harusnya di margin ya, karena ini sudah membuat dokumen, sudah jadi buku ya halamannya. Jadi margin and column-nya itu seperti itu. Paham ya? Jadi meliputi top, bottom, left, dan right. Nah, ini pengaturannya itu bisa dengan mengakses menu layout, kemudian margin and column. Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya itu adalah kolom dan gutter. Jadi kolom dan gutter itu merupakan bagian dari grid dan guide ya. Jadi kolom dan gutter itu juga dipergunakan sebagai panduan untuk menempatkan elemen teks dan elemen gambar. Nah, pengaturannya itu ada pada saat pembuatan dokumen dan bisa juga dengan mengakses menu layout, margin, and column ya. Jika dokumennya itu sudah tambahkan dokumen terbuka. Itu fungsi dari gutter. Ini contohnya nih, kolom dan gutter. Oh, saya mau ganti misalnya nih. Kerjanya di Amaster ya. Pilihannya margin and column, kita ganti jangan 4, saya ganti misalnya 3. Jadi secara otomatis itu nanti di semua halaman itu akan seragam. Kita lihat misalnya di semua halaman nih. Di semua halaman sudah 3 kolom semuanya. Di semua halaman sudah 3 kolom semuanya. Itu proses bagaimana caranya kita menggunakan kolom dan gutter. Guide itu juga dipergunakan untuk pedoman dalam menempatkan elemen visual. Jadi guide itu juga dipergunakan untuk membuat sebagai pedoman dalam menempatkan elemen visual. Misalnya nih, misalnya kalau misalnya dalam buku atau majalah itu
untuk header atau untuk footer ya. Untuk header atau untuk footer. Contoh kasus tuh misalnya pada desain ini ya. Desain yang di sini tuh yang misalnya ini namanya header ya. Ini namanya footer. Teks ini namanya footer. Ini guide-nya sudah hilang ya. Jadi pada footer itu dia nanti ada guide seperti ini sebagai panduan untuk meletakkan footer. Ini namanya footer nih. Termasuk penomoran halaman itu sesuai dengan lurus ya. Lurus agar konsisten. Ini lurus ya agar konsisten. Nah, bagaimana caranya kita membuat guide untuk header dan footer? Kira-kira seperti ini. Pertama, misalnya master, klik 2 kali pada A master, kemudian tarik guide horizontal dari ruler ya. Ini saya tarik horizontal nih, dari ruler nih, dari penggaris atas ditarik ke dalam halaman. Kalau ditarik ke dalam halaman, dapatnya cuma 1 halaman, supaya 2 halaman itu tariknya itu dari luar halaman. Hal yang sama itu juga berlaku ini nih. Saya tarik ke dalam. Nah, ini yang aktif itu adalah bagian bawah, atas dan bawah. Sampai di sini jelas tidak? Jadi, yang di atas itu nanti untuk penempatan header, yang di bagian bawah itu adalah untuk menempatkan footer. Sampai di sini paham? Iya, paham Pak. Ya. Nah, kemudian tarik guide horizontal dari atas ya sudah ya. Kemudian tarik guide vertikal. Jadi kita tarik guide vertikal seperti ini nih. Ini saya tarik guide vertikal sampai batas ini. Ini juga sama, saya tarik guide vertikal. Ini sama, saya tarik guide vertikal. Kemudian ini sama, saya tarik guide vertikal juga. Jadi atas bawahnya itu sudah saya tarik guide vertikalnya. Ini proses bagaimana caranya kita membuat grid dan guide yang sama pada setiap halaman di halaman master. Tujuannya apa? Supaya di setiap halaman itu sudah ada nih. Di setiap halaman itu sudah ada. Di setiap halaman itu sudah ada guide-nya. Sama ya, ini seragam nih, sama. Selanjutnya kita masuk ke proses bagaimana caranya membuat teks yang sama di setiap halaman di halaman master. Jadi teks yang sama di setiap halaman itu biasanya berupa header dan footer. Nah, kalau pada majalah itu meliputi apa saja? Ada nama majalah, edisi, dan tanggal terbit. Itu kalau misalnya ada pada majalah. Jadi header dan footer meliputi nama majalah, edisi, dan tanggal terbit. Paham ya sampai di sini ya? Paham Pak. Paham. Kita mulai dari bagaimana caranya kita menempatkan header atau nama majalah di setiap halaman. Cara kerjanya itu sebagai berikut, misalnya ya, kita aktifkan Amaster nih. Kita kerjanya tetap di Amaster nih, di page ya Amaster. Kemudian buat area teks dengan menggunakan type tool, kemudian ketik nama majalahnya. Ya, jadi kita buat area seperti ini. Kita tarik nama majalahnya, kita beri nama misalnya majalah Tempo misalnya. Majalah Tempo, kira-kira seperti ini. Selanjutnya
atur karakternya. Biasanya kalau kita bicara masalah header, biasanya tidak besar-besar ya ukurannya ya. Misalnya ukurannya 9 poin. Ukurannya 9 poin misalnya ya. Nah, untuk di paragraf, coba perhatikan, kalau di paragraf itu gunakan alignment-nya itu adalah gunakan align towards spine namanya. Ini yang saya kasih tanda ini di paragraf. Jadi yang saya klik itu adalah yang ini nih. Kemudian ini saya letakkan pada guide yang sudah disediakan. Nah, ini fungsi guide itu seperti ini nih. Saya letakkan pada guide. Nah, kalau sudah diletakkan pada guide kan udah pasti pas ya, udah pasti rapih ya. Ini majalah Tempo, saya letakkan pada guide. Ini saya akan jelaskan mengenai align toward spine ya. Dengan menggunakan rata kanan nih, bedanya itu seperti ini. Ini yang atas itu dengan align toward spine, yang bawah itu dengan menggunakan rata kanan. Ini sama-sama rata kanan nih, sama-sama rata kanan. Kemudian kalau misalnya ini saya duplikat itu sambil tekan tombol Alt dan Shift ya. Saya duplikat ke kanan. Yang bagian atas itu dia akan bergeser ke kiri. Sementara yang bawah itu dia rata kanan karena dia bukan dengan menggunakan align toward spine. Paham sampai di sini? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ini saya pindahkan ke kanan, dia jadi rata kiri. Saya pindahkan ke kiri, dia jadi rata kanan. Itu fungsi dari align toward spine. Ini rata kiri, rata kanan, ke sini dia jadi rata kiri. Itu fungsi align toward spine. Ini yang lainnya saya hapus ya, saya tutup. Itu proses menduplikatnya ya. Proses menduplikatnya itu adalah dengan cara tekan tombol Alt, kemudian Shift, ya, Shift itu supaya lurus, Alt itu supaya terduplikat, geser ke sebelah kanan. Nah, itu proses bagaimana caranya kita menduplikat. Kemudian yang berikutnya yang B ya, footer. Ya. Edisi dan tanggal terbit. Jadi kalau footer itu berisi edisi dan tanggal terbit ya, kalau dalam majalah ya. Nah, cara kerja pembuatan header dan footer itu sama dengan cara kerja pembuatan header ya. Jadi ini saya aktifkan, kemudian tekan tombol Alt, saya pindahkan ke bawah seperti ini. Saya pindahkan ke bawah, terus kemudian kalian ketik aja misalnya. Karena sama ya, misalnya ya. Ini misalnya edisi khusus, misalnya kemudian Maret 2022 misalnya. Copy, ini saya paste di sini, sama. Jadi teks yang kita buat di halaman master ini akan terlihat semua di seluruh halaman. Jadi ini akan terlihat semua di seluruh halaman kalau kalian scroll. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Siap. Jelas. Jadi header dan footer ya berupa terbit. Ini proses bagaimana caranya kita menggunakan footer ya, footer dan header ya, untuk teks yang sama di setiap halaman. Kemudian yang berikutnya itu adalah halaman master itu dipergunakan untuk membuat ornamen yang sama atau gambar yang sama di setiap halaman. Jadi halaman master itu dipergunakan untuk membuat ornamen atau gambar yang sama di setiap halaman. Nah, ornamen yang sama di setiap halaman itu bisa dibuat dengan memanfaatkan bentuk dasar atau bisa juga dengan menggunakan bentuk bebas.
yang ada di Adobe InDesign atau bisa juga dengan bantuan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Jadi artinya ornamen ini bisa dibuat dimanapun ya. Di InDesign bisa, di Illustrator bisa, terserah kalian lebih nyamannya seperti apa. Jadi saya aktifkan, kemudian saya klik 2 kali di sini, klik A-Master ya, kita klik A-Master, seperti itu. Nah, misalnya kita akan membuat ornamen yang Saraswanti nih ya. Kalau kalian perhatikan kan ornamennya kan ada ornamen biru, kotak biru ya di sini ya. Kotak biru, kotak hijau ya. Kotak hijau tua, terus kemudian hijau normal, kemudian hijau muda misalnya. Nah, ornamen ini dibuatnya itu saya buat dengan menggunakan ornamen bentuk dasar ya. Hanya diisi dengan warna yang berbeda-beda. Ya, ini fungsi ini yang akan saya jelaskan. Jadi ornamen ini dibuatnya itu dengan menggunakan bentuk dasar. Contohnya itu kira-kira seperti ini. Pertama, aktifkan halaman master. Kita aktifkan halaman master, kita klik pada A master seperti ini. Kemudian buat ornamen pada halaman dengan menggunakan bentuk dasar. Atau dengan menggunakan bentuk bebas boleh. Jadi kalau misalnya kalian buat, misalnya di sini di bawah saya buat ornamen kotak ya, kotak seperti ini. Kemudian kalian beri warna misalnya hijau gitu ya, hijau tua. Terus kemudian saya buat kotak lagi. Saya duplikat ya, duplikat, kemudian duplikat itu tekan tombol Alt dan Shift ya. Alt Shift-nya itu supaya lurus. Yang ini menggunakan warna hijaunya lebih muda misalnya. Lebih muda seperti itu. Ini tekan tombol Alt, kemudian saya tarik lagi, ini menggunakan lebih tua gitu ya. Menggunakan biru ya misalnya, atau cyan. Nah, nanti secara otomatis di setiap halaman itu nanti akan muncul ornamen. Jadi pada setiap halaman itu nanti akan muncul ornamen. Ini kalau misalnya dengan menggunakan halaman dengan menggunakan bentuk dasar ya. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan bentuk bebas bagaimana? Kalau dengan bentuk bebas itu berarti dengan menggunakan pen tool ya. Misalnya ini seperti ini ya, saya buatnya itu dengan menggunakan pen tool misalnya. Bentuknya frame gitu ya. Kita isi dengan warna misalnya hijau. Ya, seperti itu. Kemudian kita tekan tombol W, dia nanti di setiap halaman page ya. Di setiap halaman itu akan muncul ornamen yang sama. Paham sampai di sini? Jelas ya? Jelas ya. Jelas. Nah, ini proses bagaimana caranya kita membuat ornamen yang sama ya di setiap halaman. Nah, sekarang kalau misalnya membuat gambar atau foto yang sama di setiap halaman. Jadi ilustrasi itu bisa dibuat, ilustrasi atau foto itu bisa dikerjakannya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam Adobe InDesign dengan cara di place atau dengan cara copy dan paste. Nah, cara ini itu, cara copy dan paste ini tidak disarankan ya, karena akan membuat file layout itu menjadi lebih berat. Jadi, copy dan paste itu tidak disarankan. Ya, karena akan menjadi lebih berat ya, lebih berat pada file layout-nya. Nah, cara kerja dengan menggunakan place.
Yang dimaksud dengan gambar atau foto atau ilustrasi ya, saya atau ilustrasi lah ya. Kira-kira itu seperti ini nih. Ini kan ada logo Saraswanti ya. Nah, logo Saraswanti ini kan dikerjakannya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator. Dikerjakannya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ini logo Saraswanti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita memasukkan ini dalam halaman master? Ya, berarti kita aktifkan Amaster gitu ya. Amaster seperti ini. Kemudian buat area, ini dengan cara place ya. Ini dengan cara place, cara kerja dengan place ya. Pertama, aktifkan halaman master. Buat area pada area kerja ya, area gambar pada lembar kerja. Kemudian akses menu file, place. Jadi cukup seperti ini. Aktifkan Amaster, kemudian buat area. Seperti ini ya. Kemudian pilih menu file, kemudian place. Kita pilih misalnya gambar yang kita butuhkan misalnya berupa logo ya, misalnya. Logo, kita cari logo Project Saraswanti. Misalnya. Oke, ada logo, misalnya logo AGS ya. Ini kan dikerjakannya dengan menggunakan Illustrator. Kemudian open. Kemudian pilih menu object, fitting, fill frame proportionally. Kita lihat, ini logo yang akan kita gunakan misalnya. Logo yang akan kita gunakan, terus kemudian logonya itu ditempatkan di halaman master nih. Supaya nanti di semua halaman itu akan muncul logo ini. Ini disesuaikan dengan grid ya, kalau bisa ya. Disesuaikan dengan grid. Dah, kira-kira seperti ini. Nah, kita lihat di semua halaman nanti akan muncul logo yang sama atau gambar yang sama. Tuh. Paham? Jadi, nanti di setiap halaman itu nanti akan muncul logo atau gambar yang sama. Sama halnya seperti ini nih. Kalau kalian lihat di sini ada logo Saraswanti gitu ya. Di setiap halaman itu nanti akan muncul logo Saraswanti yang sama. Nah, kira-kira seperti itu. Itu proses bagaimana caranya kita menggunakan fasilitas place. Nah, ini berlaku bukan hanya pada logo ya. Misalnya, kalian akan menempatkan, saya kepengen di bagian atas itu ada gambar lah, ada gambar gitu ya. Setengah header-nya itu pakai gambar, atau pakai banner ya. Saya gunakan bannernya itu gambar misalnya gambar environment seperti ini ya. Object, fitting, fill frame proportionally. Nah, nanti di setiap halaman itu, halaman sebelah kanan terutama itu sudah ada gambar. Di place. Itu fungsi dari halaman master. Paham sampai di sini? Paham tidak? Itu cara kerja dari place ya. Nah, kemudian kalau misalnya cara kerja dengan copy dan paste, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Illustrator atau menggunakan Photoshop misalnya nih, saya mau ambil area ini nih. Kemudian saya letakkan di InDesign, berarti copy, kemudian buka InDesign, kemudian kita masternya diaktifkan ya. Kemudian saya paste di sini, paste. Nah, nanti di setiap halaman itu nanti akan ada ornamen itu. Hanya saja cara yang ini itu tidak disarankan karena akan membuat file layout-nya itu menjadi lebih berat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Untuk halaman master.
Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan ke penomoran halaman otomatis. Nah, cara pembuatan penomoran halaman otomatis itu adalah sebagai berikut ya. Jadi ini bagaimana cara kita membuat penomoran halaman otomatis ya. Caranya itu sebagai berikut. Pertama, kita aktifkan halaman master. Jadi kita klik 2 kali pada A-master juga sama. Kita kerjanya di A-master. Kemudian buat area teks pada lembar kerja hingga muncul I-beam. Kita klik di sini aja, kita buat area di sini. Terus kemudian pilih menu type, insert special character, marker, current page number. Jadi akses menu type, insert special character, marker, current page number. Paham sampai di sini? Nah, kemudian yang berikutnya kita pilih ukurannya, misalnya kita atur nih desain nomornya ya. Kita atur misalnya jenis hurufnya. Oh, hurufnya besar nih untuk nomornya. Silakan aja kalian atur. Kemudian saya mau menggunakan impact misalnya, impact boleh. Terus kemudian saya pilih warnanya. Jadi yang diatur dalam nomor halaman itu seperti ini nih, karakter, paragraf. Paragrafnya itu align away from spine. Jadi bukan align towards spine. Misalnya kita pilih nih misalnya warnanya warna merah misalnya, contoh aja ya. Supaya ini sengaja warna-warni ya, ini dari sisi desain jelek. Nah, kini untuk paragrafnya itu jangan menggunakan yang atas. Yang atas itu digunakan kalau nomornya itu diletakkan di tengah-tengah sini. Jadi karena ini saya letakkan di sebelah kiri, kalian gunakan yang align towards spine. Ini saya letakkan di sini. Kemudian yang berikutnya tekan tombol ALT, ALT dan Shift. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini sudah ada penomoran halaman secara otomatis. Jadi pada halaman itu sudah ada nomornya nih, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai total ada 32 halaman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak sebelum masuk ke sesi berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke berikutnya, itu adalah sesi untuk Adobe After Effects. Silakan kalian download materi yang sudah saya kirimkan ya. File virus. Silakan kalian download. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halaman master juga ada ya. Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup jelas? Jadi nanti kalau ujian prakteknya kalau bisa jelas. Kalau bisa dipelajari dengan baik supaya nanti pas pada saat ujiannya, ujian prakteknya itu kalian tidak keteteran. Ya.
Silakan kalian buka Adobe After Effects. Kalau sudah mengerti tentang halaman masternya, silakan kalian buka Adobe After Effects. Jadi InDesign-nya itu saya close. Kita mulai dari ke berikutnya itu adalah berkaitan dengan proses animasi dasar di Adobe After Effects. Silakan kalian buka sambil saya tunggu. Ini yang lainnya kemana ya? Kalau boleh tahu ya. Halo? Yang ikut Zoom, yang lainnya kemana ya? Ada Pak? Ini di sini Pak. Kita bareng. Oh, kalian rombongan ya? Iya Pak. Di perpus. Lagi di perpus. Oh, oke. Ya udah. Jangan sampai ini ya, nanti nggak paham ya. Iya Pak. Ya. Soalnya kok 9 orang yang ikut. Ya udah. Kita mulai dari kita pembahasannya itu adalah berkaitan dengan proses animasi dasar di Adobe After Effects ya. Oke, sudah buka After Effects-nya. Jadi yang pertama itu dalam proses animasi dasar di Adobe After Effects itu dimulai dari teknisnya ya, secara teknisnya. Ada faktor non teknisnya, tapi itu nanti setelah kalian menguasai teknisnya dulu baru kita bicara masalah struktur kerjanya itu sebaiknya seperti apa. Mempersiapkan aset, kita mulai dari tahapan mempersiapkan aset. Jadi aset ini dibuat dengan menggunakan Adobe After Effects, bisa juga dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator, kemudian Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan program-program 3D ya, seperti Blender, kemudian 3D Studio Max, kemudian Maya, sama atau ZBrush gitu ya, dan lain-lain ya. Itu program 3D-nya atau Cinema 4D ya, atau Cinema 4D. Jadi itu merupakan aplikasi-aplikasi yang dipergunakan sebagai aset di Adobe After Effects. Nah, kita mulai dari cara pembuatan aset dengan menggunakan Adobe Illustrator. Saya sudah kirimkan filenya ya. Jadi kita misalnya lihat, misalnya ini ada aset berupa namanya Fight Virus seperti ini. Nah, aset ini dibuatnya itu dengan menggunakan Adobe Illustrator. Nah, setiap aset yang ingin kalian animasikan, ya, itu harus dipisahkan pada layer tersendiri. Jadi harus dipisahkan pada layer tersendiri. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini misalnya, ini cuma satu layer gitu ya. Flatten artwork ya misalnya. Ini cuma background aja ya, background ya. Berarti kalian harus membuat beberapa background-nya kebalik seperti ini sih. Background. Ya. Berarti yang harus kalian persiapkan itu adalah pertama kita buat layer untuk orang. Kita pilih nama orang ya. Orang. Nah, kemudian aktifkan gambar orangnya. Ini harus di group ya misalnya. Ini ada tanda kuning, kita pindahkan ke atas orang.
Terus kemudian yang berikutnya virus nih, virus ini juga sama. Berarti kita buat baru lagi new, kita beri nama, ditaruh di atas ya. Ini saya aktifkan, pilih new. Ini kita beri nama misalnya virus 1, misalnya virus 1. Berarti ini saya aktifkan, ini kemudian saya tarik, pindahkan ke atas. Berarti posisi virus gambar ini sudah ada di virus 1. Dan seterusnya. Ini juga sama, virus 2, new lagi. Ini saya aktifkan, kemudian ini saya pindahkan ke virus 2. Virus 2, virus 2. Dan yang terakhir, saya buat lagi, ini virus 3. Ya. Virus 3. Kemudian ini saya aktifkan, saya pindahkan ke virus 3. Itu proses bagaimana caranya kita mempersiapkan aset di Adobe Illustrator. Bisa mengikuti sampai di sini? Bisa mengikuti tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah mempersiapkan Adobe After Effects. Ya, kita buka Adobe After Effects-nya, kita buka dengan memulai project baru. Jadi membuka aplikasi Adobe After Effects dan mempersiapkan project baru. Nah, untuk mempersiapkan project barunya itu lakukan cara-cara sebagai berikut. Pilih menu Adobe After Effects atau buka Adobe After Effects, kemudian pilih menu File, Project. Ini langkah awal ya dalam proses pembuatan animasi. New Project. Kalian sebutkan di project-nya itu misalnya penanganan Omikron misalnya ya, atau penanganan COVID gitu ya. Kemudian yang kedua setelah ini, yang kedua itu adalah mengimport aset. Jadi tadi kan kita sudah membuat aset dari Adobe Illustrator yang sudah dipisah dalam beberapa layer. Bagaimana proses mengimportnya? Jadi proses mengimportnya itu adalah dengan cara pilih menu File, kemudian Import, kemudian pilih File. Jadi di sini pilih menu File, Import, pilih File. Nah, kita pilih filenya itu adalah file virus yang sudah saya kirimkan. Misalnya ini Open ya, Open. Nah, pilihannya itu di sini perhatikan ya. Import kind-nya atau import as-nya itu gunakan composition retain layer size. Atau saya ulangi lagi ya. Pilih menu File, Import, File. Kita pilihannya itu adalah file yang akan kita pilih. Opsinya itu adalah import as-nya. Perhatikan, import as-nya itu gunakan composition retain layer size. Kemudian pilih Open. Paham sampai di sini? Jadi yang kita lihat ya, yang kita lihat pada project, yang kita lihat pada project itu terdiri dari composition sama folder yang berisi aset. Jadi yang kita lihat di sini itu adalah komposisi, yang paling atas itu komposisi ya, namanya itu virus. Terus kemudian yang di bawah itu foldernya itu berisi apa? Berisi aset yang kita pisah-pisah tadi. Kita pisah-pisah dengan menggunakan layer di Illustrator. Nah itu background sendiri, orang sendiri, virus sendiri, virus 2 sendiri, virus 3 sendiri. Nah itu merupakan apa namanya aset yang sudah kita pisah-pisahkan di Illustrator. Kemudian yang berikutnya itu adalah membuka komposisi dari Adobe Illustrator. Ini kan secara visual kan belum kelihatan ya, timeline-nya belum ada, terus layarnya juga belum ada, belum kelihatan nih. Yang kita import itu belum kelihatan. Nah, untuk membuka komposisi dari Adobe Illustrator itu, caranya itu adalah sebagai berikut.
Pertama, klik 2 kali pada komposisi yang terdapat pada project. Ini kita klik 2 kali nih, file virusnya diklik 2 kali. Klik. Nah, nanti kita akan muncul di sini nih. Pada timeline itu sesuai dengan file dari Adobe Illustrator. Sudah belum? Sampai tahapan ini. Jadi komposisinya itu akan terbuka sebagai berikut nih. Ini sudah terbuka sebagai berikut. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah apa yang kita dapat di sini itu adalah belum kita atur ya, mengenai ukuran gitu ya. Kemudian ukuran layarnya seperti apa, durasinya seperti apa, background-nya itu apa gitu. Kan belum diatur. Karena default-nya itu biasanya itu kalau bicara background itu hitam ya, default-nya ya. Default-nya kalau dari aplikasi lain. Karena alpha. Nah, untuk mengatur komposisinya, itu kalian akses menu composition, kemudian composition settings. Jadi, composition, terus kemudian composition settings. Nah, ini kita ganti misalnya. Oh, ini ukurannya udah benar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, durasinya jadi 10 detik. Kita ganti di sini 10 detik. Warnanya itu jadi, misalnya jadi orange misalnya. Atau kuning gitu ya. Silakan aja. Yang penting, misalnya ininya kelihatan gitu ya. Kemudian oke. Atau warna putih terserah. Jadi pertama itu adalah ganti durasi, misalnya ini kalau mengatur komposisi itu seperti ini, ukuran layarnya, terus kemudian durasinya, background layarnya, gitu ya. Ini berkaitan dengan mengatur komposisinya. Nah sekarang yang berikutnya itu adalah bagaimana caranya menganimasikan asetnya. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menganimasikan asetnya. Ini sudah ini hampir selesai. Nah, cara menganimasikan aset, kita mulai dari aset per aset kalau bisa ya. Jadi mulai dari background dulu. Jadi kita menganimasikan background. Backgroundnya itu yang cocok menggunakan apa misalnya. Oh, backgroundnya itu yang cocoknya itu menggunakan opacity. Berarti cara kerjanya itu sebagai berikut. Pertama, aktifkan aset background pada timeline. Ini asetnya namanya aset background pada timeline. Sudah diaktifkan. Selanjutnya, tekan tombol T untuk menampilkan opacity. Kita tekan tombol T. T itu untuk menampilkan opacity. Kemudian yang berikutnya, pindahkan current time indicator ke detik ke 0. Jadi ini kan posisinya itu ada di sebelah kanan ya, misalnya ya. Kita geser ke detik ke 0 karena mulainya dari detik ke 0. Klik tombol jam atau time vary stopwatch pada opacity. Tombol jamnya itu dipencet nih, diklik. Nah, ganti nilai dari 100% menjadi 0%. Ini kita ganti 0. Dari 100% menjadi 0%. Jadi ganti opacity dari 100% menjadi 0%.
Kemudian yang berikutnya pindahkan current time indikator ke detik kedua. Ini kita pindahkan ke detik kedua. Nah, di detik kedua itu ganti nih nilainya dari 0 menjadi 100. Menjadi 100 seperti itu. Jadi nilainya itu yang tadinya 0 di sini, kita ganti menjadi 100. Kemudian pindahkan lagi current time indikatornya itu ke detik ke 0. Selanjutnya tekan spasi untuk melihat hasil animasi opacity-nya. Nah gitu. Jadi dari dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas tidak? Jelas ya. Jadi tekan spasi untuk melihat hasil animasinya. Itu proses bagaimana caranya kita menganimasikan opacity pada background. Ini saya sebutkan aja ya, opacity aja ya. Opacity background. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menganimasikan orang? Misalnya kita akan menganimasikan orang, menganimasikan posisi orang ya, posisi orang. Menganimasikan posisi orang. Caranya itu sebagai berikut. Jadi, aktifkan aset orang pada timeline. Ini saya aktifkan. Aktifkan aset orang pada timeline. Setelah aset orangnya diaktifkan, kemudian pindahkan current time indikator ke detik kedua aja ya, biar nggak terlalu lama. Dipindahkan current time indikator ke detik kedua. Pindahkan current time indikator ke detik kedua. Kemudian klik tombol jam pada position. Position ya, tekan tombol P ya. P ini sudah P ya, maaf ya. Jadi aktifkan orang, terus tekan tombol P untuk position. Pindahkan current time indikator ke detik kedua. Ini detik kedua, sudah. Klik tombol jam pada position. Atau time vary stopwatch ya. Susah ngomongnya. Ya, jadi klik tombol jam pada position. Kemudian pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Pindahkan current time indikator ke detik ke 0. Tarik angka X ke sebelah kiri hingga aset orangnya itu keluar layar dan tidak kelihatan. Ini kan kalau dilihat dari angka ya, ini kan ada angkanya itu ada 2. X itu untuk ke kanan dan ke kiri, Y itu untuk ke atas dan ke bawah. Jadi ini saya tarik ke kiri nih angkanya. Sampai orangnya itu keluar layar. Sampai tidak kelihatan ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah tekan spasi untuk melihat hasil animasinya. Tekan spasi. Spasi gitu ya, untuk melihat hasil animasinya. Jelas sampai di sini? Sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya. Itu proses bagaimana caranya menganimasikan setiap asetnya. Jadi ini hal sama itu berlaku juga pada virus ya. Virus kita gunakan posisi aja jadi. Posisi ya, virus misalnya. Atau misalnya skala. Berarti yang harus dilakukan itu tekan tombol S. Skala ya, pindahkan current time indikator ke detik kedua. Skalanya diaktifkan ke 1, ini nilainya 0. Jadi bentuknya itu seperti ini. Itu kalau misalnya dengan skala, bisa dikombinasikan dengan posisi.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Atau ada masukan mengenai proses pembelajaran? Silakan. Ada nggak? Nggak apa-apa, silakan aja sampaikan. Kalau misalnya ada keluhan, silakan disampaikan aja. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Mau offline lagi atau online lagi minggu depan? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ya, boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Ya. UTS gimana Pak? Gimana? Nanti UTS-nya bagaimana Pak? UTS-nya praktik InDesign. Jadi pastikan kalian menguasai materi-materi yang sudah saya sampaikan ya, mengenai halaman master, terus kemudian proses membuat desain majalahnya, pengolahan gambarnya gitu. Kalian harus kuasai ya. Jadi saya nanti akan cek satu persatu untuk memastikan setiap mahasiswa itu menguasai materinya. No, no, mantul suaranya. Ya, jadi saya akan harus memastikan bahwa setiap mahasiswa yang ada di DG menguasai Adobe InDesign dengan baik. Jadi saya akan cek satu persatu pada saat UTS bahwa kalian itu memang menguasai. Pertama itu adalah menggunakan Adobe InDesign dengan baik, terus menggunakan kalau nanti untuk tugas motion grafiknya itu paling nanti ya setelah UAS ya, setelah UTS gitu ya. Jadi fokusnya itu InDesign dengan baik, terus pengolahan gambar dengan menggunakan Photoshop dengan baik, terus kemudian ilustratornya juga sama dengan baik. Yang dikerjakan sih nggak banyak ya, cuman 4 atau 6 halaman gitu ya. Tapi kalian harus mengerjakannya itu secara terstruktur nanti pas pada saat ujian. Untuk naskahnya itu nanti saya akan berikan pada saat naskah foto dan ilustrasinya saya berikan pada saat UTS. Paham? Dan waktunya dibatasi. Jadi nanti biasakan kalian kerjanya itu terstruktur. Kelihatan yang latihan, kelihatan yang nggak latihan, itu nanti akan kelihatan banget pada saat UTS. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, mumpung belum UTS, kira-kira apa saja yang mesti harus saya jelaskan dari awal? Mumpung belum UTS, karena minggu depannya lagi ya, kalau nggak salah itu sudah mulai UTS. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Sudah jelas? Sudah cukup jelas? Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kalau sudah jelas, saya cukupkan dulu untuk materi Adobe InDesign dan Adobe After Effects-nya. Nanti di setiap hari Rabu akan selalu sama ya, saya akan memberikan jam tambahan, silahkan kalian hadir. Jadi di hari Rabu itu sampai UTS itu adalah materinya itu Adobe Premiere. Nanti setelah itu saya review yang ilustrator semuanya. Sampai kalian betul-betul bisa menguasai proses pembuatan ini nih, misalnya isometric design ya. Sampai kalian betul-betul bisa membuat seperti ini dengan menggunakan Adobe Illustrator, misalnya ini ya, atau ini. Jadi kalau misalnya dulu waktu masih ngajar di DG untuk di ilustratornya itu, anak-anak DG itu saya kasih tugas untuk menggambar kawasan Semanggi dan sekitarnya dengan menggunakan teknik isometrik ya, seperti ini. Jadi dengan menggunakan teknik isometrik seperti ini. Nah, kalau ini dengan menggunakan software 3D ya. Kalau ini sih gampang, kalau pakai software 3D gampang nih. Karena kan bentuknya blok ya, kotak-kotak semuanya. Ini kalau ini mudah pakai software 3D. Tapi kalau pakai Illustrator agak butuh effort lah.
Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau nanya? Jelas, Pak. Silakan. Jelas ya? Ya, apa namanya? Kalau misalnya kalian berminat, saya akan bantu kalian sampai kalian betul-betul profesional menguasai aplikasi ini dengan baik ya. Kalau kalian berminat. Jadi setiap hari Rabu itu buat siapa saja yang berminat untuk sampai ke profesional. Nanti saya ajarkan betul-betul. Ya, kira-kira dari saya itu saja. Tidak ada pertanyaan. Jelas, sudah jelas. Materinya sudah jelas. Materinya sudah dibagi belum sih ya? Sudah saya kirimkan ya materinya ya? Udah, Pak, udah. Sudah ya. Jadi tolong dipelajari dengan baik, jangan sampai nanti pas pada saat UTS-nya itu tidak bisa mengerjakan ya. Dilatih dari awal, bikin halaman master itu seperti apa sih? Nanti ada itu, apa namanya? Ada materi membuat halaman master itu seperti apa, cara aplikasinya itu pada majalah itu seperti apa gitu. Nanti ada materi-materi seperti itu. Waktunya itu paling 2 jam ya. Seharusnya sih kalau misalnya di industri itu 2 halaman itu waktunya itu paling cuma 15 menit ya cara mengerjakannya ya. Jadi kalau mendesain di majalah atau di surat kabar, kalian cuma dikasih waktu 15 menit. Jadi besok itu jumlah halaman yang harus dikerjakan itu cuma 4 halaman spread. 4 halaman spread, waktunya 2 jam, tapi kalian harus mengerjakannya terstruktur, mulai dari halaman masternya kalian ngerti, sampai pengolahan gambarnya itu kalian paham. Ya, dari saya itu saja bocoran ujiannya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya tunggu hari Rabu lah. Hari Rabu untuk materi video editing. Udah ada yang nyoba belum yang kemarin materi video editing? Udah ada yang nyoba belum? Materi kemarin video editing udah ada yang nyoba? Belum ya? Belum, Pak, saya. Belum. Oh yaudah. Materi besok kita lanjutkan untuk video editingnya dengan menggunakan Adobe Premiere di hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4. Nah, biasanya on time ya saya ya. Biasanya on time ya, jam 3 sampai jam 4. Karena waktu saya itu terbatas, jadi minta maaf kalau misalnya yang hadirnya terlambat, ditinggal. Ya. Dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.